adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ila. Kali ini kakak akan membawakan dongeng yang berjudul Persahabatan Kelinci dan Kambing. Selamat menyaksikan. Suatu hari hiduplah seekor kelinci kecil bernama Molly di sebuah lubang di gundukan taman. Ia tinggal seorang diri di sana. Hari demi hari ia lalui sendiri tanpa kehadiran teman satupun. Molly merasa kesepian setiap harinya. Ia tidak mau berjalan jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya sebab ia merasa takut jika berjalan jauh seorang diri. Ia hanya berani berjalan keluar mengelilingi taman guna untuk mengumpulkan makanan. Di suatu sore, ketika Molly sedang asik berjalan di keliling taman, tiba-tiba ia bertemu dengan seekor kambing yang sedang menangis. Molly terkejut melihat seekor kambing di sana. Lalu Molly menghampiri kambing itu dan berkata, "Hai kambing, siapa namamu? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau membutuhkan bantuanku? Lalu mengapa engkau menangis?" "Namaku Ken, aku tersesat dari rombonganku," kata si kambing sambil menangis terseduh-seduh. Molly pun terkejut sambil berkata, "Bagaimana bisa kau tersesat dengan rombonganmu, Ken?" Ken menjawab, "Aku tidak tahu. Ketika sedang berjalan di taman ini, aku melihat seekor kupu-kupu cantik bernama Ellen. Ia hinggap di tandukku. Namun kemudian ia terbang lalu aku mengejarnya sampai tersesat seperti ini." "Hei kupu-kupu, kenapa kau hinggap di tandukku?" ujar Ken. Kupu-kupu cantik pun kaget, ternyata ia hinggap di tanduk kambing yang ia kira ranting pohon. Ellen menjawab, "Maaf kambing, aku kira tandukmu itu ranting pohon karena bentuknya yang mirip." Akibat ia berbicara dengan kupu-kupu, Ken ketinggalan rombongan kambing yang lain. Setelah meminta maaf, Ellen pun terbang jauh ke tempat lain. Cerita Ken. Molly merasa iba dengan cerita Ken, namun di samping rasa iba itu, Molly senang karena bisa bertemu dengan teman baru. "Apa yang harus aku lakukan, Molly?" tanya Ken. Molly juga kebingungan dengan situasi yang sedang dialami Ken. Molly ingin sekali membantu Ken untuk menemukan rombongannya, tapi ia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Ken, karena ia sudah lama tidak bertemu binatang lainnya. Apabila Molly membantu Ken, maka ia akan merasa kesepian lagi jika Molly ditinggalkan Ken. Kelinci berpikiran bahwa ia akan membantu kambing mencari rombongannya dengan syarat kambing harus mau tinggal dan menemaninya untuk beberapa waktu. Molly pun berkata, Bagaimana ya? Aku juga bingung, Ken. Gimana caranya agar engkau bisa bertemu dengan rombonganmu? Bagaimana jika engkau istirahat di tempatku dulu untuk beberapa waktu? Aku akan membantumu mencari rombonganmu," kata Molly. Ken menerima masukan dari Molly, akan tetapi Ken juga berpikir, bagaimana ya caranya agar kambing bisa tinggal di rumah si kelinci, sedangkan kelinci tinggal di sebuah lubang kecil di taman. "Baiklah, aku akan tinggal bersamamu, Molly, untuk beberapa waktu, dan engkau berjanji untuk membantu mencari rombonganku. Tetapi bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke rumahmu, sedangkan kau tinggal di sebuah lubang yang kecil?"
Dan badanku lebih besar dari badanmu, Molly? Tanya Ken. Molly menjawab, "Oh iya, aku lupa. Aku tinggal di lubang yang kecil. Lalu bagaimana, Ken?" kata Ken. Akhirnya Molly menemukan cara agar Ken bisa tinggal di tempatnya. Molly mengajak Ken ke rumahnya tanpa memberitahu lebih dulu bagaimana cara agar Ken bisa tinggal di sana. "Ayo ikut aku, Ken," seru Molly sambil berjalan menuju rumahnya. "Loh, kita mau kemana, Molly?" sahut Ken. "Sudah, ikut saja, Ken," kata Molly. Molly dan Ken tiba di rumah Molly, tepatnya di lubang kelinci. "Di mana ini? Apakah itu rumahmu?" tanya Ken sambil menunjuk sebuah lubang dengan tanduknya. Molly menjawab, "Ya, kau benar sekali, Ken. Itu rumahku. Aku tinggal di sana." Ken pun semakin bingung terhadap Molly karena pertanyaan yang tadi belum dijawab oleh Molly, ditambah dengan Ken melihat rumah Molly. "Jika itu rumahmu, maka aku akan tinggal di mana?" kata sang kambing. "Apakah kau lihat pohon rindang di samping lubang rumahku itu?" tanya Molly sambil menunjuk pohon di samping lubang. Ken menjawab, "Ya, aku melihatnya. Memang kenapa?" "Engkau akan tidur di bawah pohon rindang itu, sedangkan aku tidur di dalam lubang di sampingnya. Bagaimana?" kata Molly. Ken pun bingung dan merasa kurang yakin jika ia tidur untuk beberapa waktu di bawah pohon rindang itu. "Apakah kau yakin aku akan tidur di bawah pohon itu, Molly? Aku takut ada yang mengganggu ketika aku sedang tidur," tanya Ken sambil melihat kiri dan kanan. "Tidak ada yang akan mengganggumu, Ken. Tidak ada siapapun di sini kecuali aku. Jadi, kau jangan takut apa-apa. Jika ada apa-apa, langsung saja panggil namaku. Sebenarnya kita tinggal bersebelahan, tetapi aku tinggal di lubang, sedangkan kau tinggal di bawah pohon rindang," kata Molly. Ken menjawab, "Baiklah, Molly." Ken dan Molly tinggal bersama untuk beberapa waktu. Mereka menghabiskan waktu bersama seperti bermain air, berjalan di taman, menangkap kupu-kupu, dan lain sebagainya. Sang kambing sangat menikmati situasi saat ini sampai ia lupa untuk mencari rombongannya kembali. Suatu ketika datanglah rombongan kambing yang mencari anak mereka yang hilang dari rombongan. Ken pun sangat gembira bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Akan tetapi Ken pun juga sedih karena akan meninggalkan temannya Molly. Kelinci juga sangat sedih karena kambing akan kembali ke keluarganya. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kelinci untuk tetap menahan kambing agar tetap bisa tinggal di sana bersama kelinci. "Sudahlah, Ken, tidak apa-apa. Kembalilah ke keluargamu. Jangan pikirkan aku di sini," kata Molly sambil berkaca-kaca. Ken menjawab, "Aku tidak ingin berpisah darimu, Molly, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan?" "Tak apa, Ken, pergilah dengan keluargamu. Jangan kau pikirkan aku di sini. Aku terbiasa hidup sendiri di sini. Jika kau merindukanku, datanglah ke tempat ini dan temui aku. Aku pasti ada di sini," kata kelinci. Molly dan Ken pun bersedih. Ken berpikiran untuk mengajak Molly ikut bersama rombongannya. Akan tetapi kelinci tidak mau pergi jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya.
Akhirnya si Molly dan Ken berpisah dengan pelukan yang hangat. Suatu hari yang sangat panjang dan lama, Ken sangat merindukan Molly. Ken berinisiatif untuk mengunjungi Molly di tempat tinggalnya. Tak lama akhirnya Ken pun sampai di tempat tinggal Molly. Ken memanggil-manggil Molly dengan menghentakkan tanah menggunakan kakinya. Akan tetapi Molly tak kunjung muncul. Ken mencari Molly di sepanjang taman tetapi tidak ketemu juga. Ken ingat dengan pesan Molly bahwa jika ia merindukan Molly, ia boleh kembali untuk menemui Molly dan Molly akan tetap di sini. Ketika Ken tidak berhasil menemukan Molly, Ken sangat sedih. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Akhirnya, Ken menyusuri taman dekat dengan daerah tempat tinggal Molly. Tak sengaja, Ken menemukan sebuah lubang besar di samping lubang kelinci milik Molly. Ken sangat terkejut dan sedih sekali. Di lubang itu tertulis sebuah pesan. Untuk temanku Ken, jika kau kembali ke sini, kau pasti melihat lubang besar ini. Aku membuatnya khusus untukmu semenjak kau pergi. Jika kau kembali ke sini dan ingin tinggal bersamaku lagi, kau tidak akan kedinginan dan takut terhadap apapun lagi, karena kau bisa tinggal di lubang besar ini sepertiku. Hari demi hari aku membuatnya dengan menggali tanah dengan tanganku. Aku selalu menunggumu untuk datang kembali ke sini. Tapi mungkin kau sudah melupakanku kawan. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin aku juga sudah tidak bisa bertemu denganmu lagi karena suatu alasan. Selamat tinggal Ken, sahabat terbaikku. Seketika Ken langsung bersedih dan menangis terseduh-seduh melihat pesan isi dari Molly. Ken sangat menyesal terhadap dirinya sendiri. Mengapa ia tidak secepatnya bertemu dengan Molly? Ketika Ken baru ada waktu untuk mengingat dan kembali ke tempat Molly, semuanya sudah terlambat. Molly sudah pergi selamanya dan tak akan pernah kembali lagi ke tempat itu. Semuanya hanya penyesalan. Ken sangat terpukul dan sedih karena sudah mengecewakan Molly, sahabat terbaiknya. Jadi adik-adik, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng Persahabatan Kelinci dan Kambing yaitu hargailah teman dan waktumu, jangan mudah melupakan seseorang yang bisa membuat kita merasa senang dan bahagia di masa lalu. Ingatlah kebaikan mereka. Suatu saat ketika mereka telah pergi meninggalkan kita, pasti kita akan menyesalinya seumur hidup. Jadi, kita harus selalu berhubungan baik dan menjaga silaturahim kepada teman kita, walaupun kita sudah lama tidak bertemu, agar hubungan kita di masa depan berjalan dengan baik dan pastinya tidak ada penyesalan. Nah, itu dia dongeng Persahabatan Kelinci dan Kambing. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.